Peristiwa sekitar proklamasi pada tanggal 15 Agustus 1945 di belakang Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Sudah dengan atas kekalahan Jepang atas Kuto Hiroshima dan Nagasaki. Inilah saatnya bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan kita di depan mereka sendiri. Saat saya sudah menunjukkan tersebut, saatnya kita memamerkan negara Indonesia merdeka. Lantas apa yang bisa kami lakukan untuk mempercepat kemerdekaan? Oh, itu gampang, kalian berdua setelah pertemuan ini pergi ke rumah Soekarno dan Hatta untuk membicarakan tentang kemerdekaan kita. Besok bagaimana? Saya setuju. Siang harinya, Wikana dan Darwis pun menemui Soekarno ke kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, nomor 17. Mas, ada tamu. Ada dua pemuda sedang mencari kamu. Aku datang kami Romo Gusti Ratu. Oh tidak Pak, apakah Tuhan pernah datang ke kediaman saya? Apakah ada salah? Ini Ibu, masih kedatangan kami ke sini untuk memproklamasikan negara Indonesia. Kita sudah tahu bahwa negara Jepang telah dikalahkan oleh Sekutu, kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ini saatnya untuk kita memproklamasikan negara yang merdeka. Lantas apa yang kalian inginkan? Kami ingin Bung segera memproklamirkan kemerdekaan. Jujur saja, ini sangat tergesa, apalagi ini menyangkut negara tercinta kita. Sekarang Bung, sekarang malam ini juga kita mengabarkan revolusi. Seluruh Jakarta terbakar dari PTO dan pasukan pemuda akan menyerang dan akan menghancurkan tentara Jepang. Bapak, kalian jangan bertindak gegabah. Situasi Indonesia sedang kritis. Proklamasi akan dilakukan, tapi bukan untuk saat ini. Tidak bisa. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sementara itu, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan Dr. Buntaran tiba di rumah Insinyur Soekarno. Saya sudah tahu bahwa Jepang telah menyerah, walaupun belum resmi. Sebaiknya kalian menunggu Jepang terhadap kemerdekaan yang telah dijanjikan. Jangan ancam dalam perintah. Kau harus mengerjakan apa yang diinginkan. Tantang bagiku untuk menuruti semua kemauan kalian. Di leherku mana mangsamu. Kau boleh pegang kepalaku, kau boleh membunuhku. Tapi jangan kira aku dapat dipaksa untuk menuruti semua kemauanmu. Saya akan bicarakan kali ini dengan teman-teman. Sebaiknya sekarang kita berunding dulu bagaimana? Ya, baiklah. Dalam suasana tegang itu, Bung Hatta mengajak 4 tokoh tua berunding di belakang. Pemuda itu sudah di luar kendali. Begini saja, Bu. Apabila pemuda itu masih bisa bertahan dan malam ini juga, baiknya mereka mencari teman-teman yang mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Ya, itu ide yang tepat. Baiklah, kalau begitu sebaiknya kita kembali ke ruang tamu. Pemuda masih ingin tetap memproklamirkan malam ini juga. Sebaiknya mereka mencari teman-teman yang belum pernah bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Baiklah, jika pendapat saudara seperti itu, saya perwakilan dari pemuda tidak bisa menjamin kalau besok siang proklamasi belum diproklamirkan. Hampir sore hari, ketika hasil putusan pemuda menyampaikan hasil pertemuan dengan Soekarno-Hatta, kelompok pemuda kemudian berunding di Jalan Cikini nomor 71, Jakarta. Negara Indonesia apa Soekarno tidak mau, tetapi tidak apa. Besok kita akan memproklamasikan kemerdekaan itu di depan pemuda kita sendiri, di depan orang banyak, di depan Indonesia. Ya, setuju. Lebih baik kita harus bicara lagi dengan Soekarno. Ya, saya setuju dengan Wikana. Ada apa yang harus aku lakukan? Kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat tanpa harus bertanggung jawab. Jadi sementara waktu Soekarno akan
Lantas kota mana yang tepat? Bagaimana kalau ke Rengas Dengklok? Karena sangat terpencil dan sangat jauh dari lalu lintas, sama sehingga penguasaan lebih leluasa. Selain itu di sana ada tentara kita yang hidup yang bisa mengawasi. Benar, selain itu Soekarno dan Hatta akan dimanfaatkan Jepang untuk menghalangi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau begitu besok pagi kita jemput Soekarno dan Hatta. Tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, Sukarni, Yusuf Kunto, Sudanco Singgi datang ke kediaman Soekarno untuk menjemput Soekarno-Hatta. Silakan duduk. Apa ya, Pak? Bagian ini, Mas. Apa ini? Kenapa datang ke ingin membawa kami, Tuan? Sekali lagi kita Akhirnya, para pemuda pun membawa paksa Soekarno, Hatta, dan Fatmawati bersama golongan muda ke Rengas Dengklok. Sesampai mereka di Rengas Dengklok, kami sudah tidak sabar lagi. Kami ingin merdeka. Ini saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Betul, mengapa kamu mau melihat Indonesia terjajah? Selain itu, kami tidak ingin Jepang yang memberikan kemerdekaan Indonesia sekarang. hilangnya Soekarno-Hatta telah mengejutkan Ahmad Soebardjo merasa khawatir akan kedua pimpinan itu. Apa palsu ini datang pengen ngomong dari Soekarno? Tenang dulu, saya kesini bukan tanpa alasan. Saya menjamin bahwa proklamasi akan diadakan besok. Bohong, apa jangan-jangan Soekarno itu Jepang? Sekarang kalian pikir, dengan kalian menahan Soekarno-Hatta, tanpa bagaimana tahu proklamasi itu akan dilaksanakan atau mengizinkan kami membawa Soekarno-Hatta demi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau itu mau bersikap itu jangan berbohong kepada kami. Akhirnya, para pemuda pun mengizinkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta bersama Ahmad Soebardjo. Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung datang ke kediaman Laksamana Maeda. Mina Midaskah? Bisa bahasa Indonesia? Iya bisa, silakan masuk. Kedatangan kami kemari ingin meminjam rumah. Iya silakan, tuan-tuan memakai rumah saya. Anggap saja rumah sendiri. Pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 17 Agustus 1945 di ruang makan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana jika Pung yang merumuskan, jika Pung yang menuliskan? Baiklah kalau begitu. Akhirnya, setelah beberapa lama, draft naskah proklamasi pun selesai. Soekarno menemui para hadirin yang berada di ruang tamu. Alhamdulillah hadirin, teks proklamasi telah selesai dibuat. Baguslah Bung, kalau begitu bisakah Bung membacakan untuk kami? Baiklah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Isi teks tersebut sangat mengesankan bagi kami. Tapi apakah ada yang kurang berkenaan dengan teks ini? Tapi siapakah yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Sebaiknya kita rundingkan dengan PPKI.
Tidak, jangan ada yang ikut campur tangan dengan PPKI. Ya, PPKI adalah budak Jepang. Kami tidak sudi ada campur tangan Jepang dalam kebudayaan kami. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani teks tersebut? Ya, saya setuju. Baiklah, jika tuan-tuan memberi mandat kepada kami berdua. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin atas kepercayaannya. Akhirnya, para hadirin pun setuju jika teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Kalau begitu, teks proklamasi ini akan kami bikin ulang. Jadi Timalik, kamu bisa mengetik ulang teks proklamasi. Ya, Bung. Akhirnya, draft naskah proklamasi diketik ulang dengan beberapa perubahan. Rapat pun selesai. Para hadirin pun menyambut dengan sukacita teks proklamasi. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, pada hari Jumat, di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, diadakan peristiwa bersejarah yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejarah mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang ku habisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi Ibu Pertiwi. Junjung nama baik, tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah aku nafas